dan tertanggal 27 April 2016 terdirilah DPC Kabupaten Bogor. Nah, untuk di DPC tadi juga sudah sempat saya sampaikan, yang mana pada intinya di DPC itu telah menjalankan tugas dari mandat DPP untuk menyampaikan surat rekomendasi kepada instansi yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, untuk selanjutnya dari DPC sendiri, bahwa kami di DPC sampai detik ini belum melakukan pengembangan atau istilahnya itu melebarkan sayapnya untuk membuat PAC. Jadi untuk di Kabupaten Bogor ini untuk saat ini masih terbentuk atau masih berdirinya hanya sebatas DPC Permasi Pekanya. Jadi untuk PAC-nya sampai detik ini memang belum terrealisasi terbentuk, tetapi memang sudah ada beberapa yang kemarin ini sempat berjalan, cuman memang belum dibuatkan SK dari DPC-nya. Itu di untuk PAC Bojonggede, PAC Cibinong, terus PAC Tajur Halam, PAC Citerep. Waktu kemarin ini ada 4 calon PAC yang rencananya itu mau dibentuk, dan mereka juga sudah sempat menjalankan seperti istilahnya bergabung atau perkenalan diri kepada DPC-nya. Cuma memang sampai detik ini pun belum ada respons lagi dari mereka ini untuk istilahnya membentuk atau menjadi PAC di Permasi Peka. Jadi mohon izin yang mulia Bapak Bajogi Sindalahi selaku pembina, mohon izin yang mulia Pak Bakti Ketua DPP Permasi Peka, mohon izin yang mulia Bapak Dewan Pengawas Pak Sauran Sindalahi, mohon izin untuk Pak Sekjen. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini tertanggal 17 di bulan 8 tahun 2020 jam 15 atau jam 3:15. Jadi itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari ada yang mau ditanyakan dari Ketua Umum, Pak Sekjen, Pak Anggota Dewan atas laporan dari Ketua DPC. Mungkin izinkan atas waktu dari selaku Dewan Pembina dan sebagai merangkap hari ini karena terbatasan personil, jadi menangkap moderator. Izin Pak Ketua DPC, terima kasih atas laporan tadi yang disampaikan dari Pak Ketua DPC dalam forum ini. Untuk pertanyaannya adalah langsung ke persoalannya, yaitu untuk 9 orang yang dimaksud disampaikan tadi Pak Ketua, dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara sampai Kepala Bidang masing-masing. Apakah memang 9 personil itu masih aktif semua? Terus untuk kembali lagi kuncinya di Ketua, Sekretaris Bendahara yang nanti didata di Kesbangpol, apakah juga masih dalam format yang sama atau ada perubahan? Karena ini kan menyangkut masalah optimalisasi mengenai kegiatan organisasi DPC di Permasi Peka di Cibinong Bogor, sehingga hal ini bisa kita menuju ke arah perbaikan dalam implementasi dan mewujudkan harapan masyarakat dan harapan organisasi Permasi Peka. Itu sih Pak Ketua sementara itu. Apakah 9 orang yang dimaksud masih aktif semua, dan khususnya untuk struktural tadi Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Itu Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Pak Ketua, dari pertanyaan yang Pak Ketua sampaikan dengan pimpinan rapat hari ini, bahwa untuk keanggotaan untuk Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan Sekretaris pada saat ini masih tercatat sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh DPP Permasi Peka. Jadi belum ada perubahan dan belum ada perombakan atau penggantian
dari tahun 2016 tertanggal 27 April sampai detik ini tanggal 17 bulan 8 di tahun 2020, data masih sama sesuai dengan yang dikeluarkan oleh DPP kepada DPC Formasi Peka di Kabupaten Bogor. Untuk keanggotaan yang tadi juga sudah saya sebutkan, untuk di bidang sosial, di bidang pendidikan, kesehatan, peternakan, perkebunan ataupun di bidang hukum. Untuk di bidang sosial, memang untuk saat ini orang tersebut atau anggota kami dari DPC dalam keadaan yang vakum dan tidak, bahkan sampai lost contact disebabkan karena orang tersebut pindah rumah dari Bojonggede ke Bekasi sehingga lost contact sampai saat ini. Dilanjutkan dengan untuk divisi pendidikan atas nama Heri, sampai detik ini masih dalam keadaan aktif dan masih sering komunikasi dan juga ada pertemuan juga. Nah, terus untuk kesehatan juga sama, masih dalam keadaan aktif. Untuk peternakan masih dalam keadaan aktif, untuk perkebunan masih dalam keadaan aktif. Untuk hukum memang belum ada divisinya atau anggotanya di bidang hukumnya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Ketua DPP. Nah, terima kasih Pak Ketut, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin untuk penambahan lagi pertanyaan kami supaya mengerucut lagi supaya ada jawaban secara konkret, dan kembali lagi ini sifatnya adalah perbaikan bukan untuk mencari kelemahan. Untuk tadi para peketua yang dimaksud dari Pak Ketua DPC menyangkut sub bidang masing-masing, apakah sudah menjalin hubungan komunikasi, pendekatan dengan pihak instansi kepada masyarakat, apa sih pola yang harus dilakukan, atau memang kalau memang belum ada sehingga kita bisa memberikan advice atau masukan hal-hal teknis untuk menopang maksimalisasinya fungsi dari Ketua DPC agar organisasi Formasi Peka itu bisa berjalan secara maksimal. Itu sih Pak Ketua. Jadi kami berharap itu sudah nyangkut teknis ya, karena untuk demi kemajuan Pak. Misalkan contoh begini, berikan peternakan, berarti kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah mengenai dunia dinas peternakan kalau nggak salah. Pernah di sini sama Pak Dewan, bahkan kita sudah investigasi langsung mengenai ternyata kelembagaan itu yang dimaksud adalah menyediakan baik bentuk barang yang sifatnya adalah bantuan atau sumbangan untuk pengembangan masyarakat sesungguhnya. Itu satu titik. Yang perkebunan dan sebagainya saya belum bisa membaca karena memang belum ada info dari Pak Ketua. Karena kita akan masuk ke sana melakukan bimbingan, pembinaan agar bisa berfungsi secara maksimal. Itu sih Pak Ketua. Jadi pertanyaan kami adalah apakah fungsi-fungsi yang mewakili peran sesuai dengan sub bidangnya masing-masing, apakah sudah menjalin hubungan, komunikasi, kedekatan, baik sifatnya adalah komunikasi maupun surat dilayangkan kepada instansi terkait yang sejajar dengan kedudukan itu, yang mendapatkan rekomendasi dan kewenangan yang diberikan dari Pak Ketua DPC kepada sub bidangnya masing-masing Pak Ketua. Baik Pak, dari pertanyaan yang sudah disampaikan sama Pak Ketua, untuk semua divisi-divisi yang ada dari tahun 2016 sampai detik ini memang saya selaku Ketua Umum dari DPC Formasi Peka belum atau tidak pada saat itu melakukan atau mengarahkan gitu, untuk melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan ataupun dinas kesehatan, dinas peternakan, dinas perkebunan yang ada di Kabupaten Bogor ini. Tetapi untuk kegiatan atau sistem kerja atau kegiatan daripada divisi-divisi tersebut, mereka sudah sempat atau memang sudah juga pernah melakukan perjalanan atau menjalankan dari semua yang ada pada saat ini untuk membantu daripada masyarakat di Kabupaten Bogor, yang memang ketika masyarakat itu datang ke DPC Formasi Peka untuk melakukan atau menyampaikan dari LPM, itu laporan pengaduan masyarakat. Nah, ketika itu adanya laporan, tugas yang sesuai dengan visi dan misi Formasi Peka, yaitu menanggapi dan menindaklanjuti daripada laporan masyarakat.
Jadi itu yang dapat saya sampaikan sama Pak Ketum. Untuk keanggotaan kami di DPS Farmasi Peka untuk setiap divisinya, memang kami belum melakukan sosialisasi, belum melakukan kunjungan atau perkenalan diri kepada dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bogor seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, peternakan, ataupun dinas perkebunan. Nah, kalau untuk kerja dari anggota kami di divisi kami sendiri, kami pun sudah menjalankan daripada membantu lah istilah masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor sesuai dengan visi dan misi yang ada di LSM Farmasi Peka. Jadi itu yang dapat saya sampaikan kepada Yang Mulia Pak Ketum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Tapi boleh tambah lagi Pak Ketua, di dalam melakukan event kegiatan itu apakah ada dokumen-dokumen secara tertulis, konvensional ataupun secara digitally untuk tadinya untuk paling tidak buat laporan ke Kesbangpol bahwa kegiatan organisasi Farmasi Peka di DW Bogor itu juga eksis, ya. Artinya seperti itu. Mohon izin Pak Ketua, kami bertanya. Baik Pak. Untuk jadi untuk pertanyaan Pak Ketum tadi, untuk dokumentasi, untuk seperti mungkin foto atau kelengkapan yang lainnya, dari semua kegiatan-kegiatan yang ada yang dilakukan oleh tim dari DPC dari setiap divisi, mungkin memang itu kita tidak memiliki dari istilahnya foto-foto atau file yang memang pada saat itu kita melakukan pekerjaan atau istilahnya membantu masyarakat pada saat itu. Namun kalau dalam bentuk LPM ataupun surat kuasa sampai detik ini itu masih ada atau istilahnya memang kita juga sudah buat itu. Tapi kalau untuk dokumentasi seperti foto memang saya tidak melakukan itu ataupun tim pun tidak melakukan itu. Jadi kalau untuk yang lainnya, untuk surat pernyataan bergabung di Farmasi Peka, semua data lengkap dan itu asli dan kopinya itu masih ada di saya dan tersimpan dengan baik. Untuk surat rekomendasinya untuk Bupati, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, DPR, DPRD itu juga dalam keadaan lengkap untuk berkasnya atau istilahnya pemberkasannya secara tertulis. Asli dan fotokopiannya itu juga masih ada di kantor kami di DPS Farmasi Peka. Nah, untuk kegiatan membantu masyarakat dalam bentuk LPM dan surat kuasanya pun itu masih ada asli dan kopiannya, dan itu lengkap sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun di mana ketika kami melakukan kegiatan atau membantu masyarakat pada saat itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk Pak Ketumnya, dan untuk semua kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Mungkin satu lagi Pak Ketua, mohon izin juga dari hasil perjalanan Pak Ketua, ini bukan menghakimi, tidak, harusnya kita belajar bersama membuka informasi ini. Harapan Farmasi Peka itu gini, ketika proses pemberikan kuasa dan sebagainya, apakah di akhir penyelesaian pemberian bantuan dari pihak Farmasi Peka adakah penutup, dalam artian ada apresiasi terima kasih setelah kami dibantu oleh ini, karena sebagai kelengkapan perjalanan yang dimaksud itu. Jadi kalau memang kita sosial betul, tapi kita menerima bukan bentuk materi tapi ada apresiasi secara tertulis. Itu mungkin paling nggak seperti itu, karena untuk kelengkapan data di Kesbangpol sih nantinya sih. Mohon izin, mungkin maksud Pak Ketua Umum bisa saya simpulkan seperti ini. Jika memang awalnya ada permohonan dalam bentuk tertulis, ada juga ketika selesai ada bentuk tertulis ucapan terima kasih bahwa telah dibantu. Pak Ketum dan sebuah pimpinan rapat pada hari ini, dari pertanyaan Pak Ketum tadi dapat saya sampaikan bahwa untuk akhir dari semua perjalanan yang kami lakukan di DPS Farmasi Peka membantu masyarakat, untuk akhir kami tidak memiliki data atau dokumentasi
tanda terima atau istilahnya itu tanda terima kasih dari masyarakat yang memang secara tertulis pada saat itu setelah kita melakukan bantuan kepada masyarakat. Jadi untuk pendataan akhir saya sampaikan kami tidak melakukan hal tersebut atau kami tidak punya data tersebut, istilahnya penerimaan atau tanda terima kasih dari masyarakat secara tertulis. Jadi itu dapat saya sampaikan untuk Pak Ketum dan seluruh pimpinan rapat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua atas informasi, keterangan dan jawaban dari Pak Ketua. Kami bertanya demikian dengan maksud dan tujuan adalah supaya kita bisa melakukan evaluasi bersama, kajian dan introspeksi untuk pembenahan ke depan. Jadi ini bukan hanya berlaku di DPC, di DPP juga demikian. Dengan segala hormat dan terima kasih atas jawaban dari Pak Ketua yang disampaikan ini hari. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Sekjen, Ibu Bendahara atau Pak Dewan. Moderator tuh saya. Oh siap. Ketua umum. Ayo silakan. Jadi terima kasih atas paparan dan penyampaian informasi perkembangan dari DPC Cibinong. Adapun bisa saya rangkum bahwa dalam penyampaian Ketua DPC Cibinong bahwa DPC Bogor bahwa untuk penjelasan kapan berdirinya atau pengangkatan SK-nya dan kapan surat rekomnya diserahkan kepada instansi yang setingkat dengan kabupaten tercatat dalam administrasinya secara jelas dan disampaikan dalam rapat kerja hari ini, dan kiranya itu bisa menjadi sebuah standar untuk Ketua DPC dan Ketua DPD yang akan datang untuk membuat perkembangan laporan sejak berdirinya dengan strukturnya, dan jika bisa nanti untuk kedepannya bahwa akan disampaikan juga dalam setahun. Rapat kerja ini akan berlaku dalam 1 tahun. Jika dalam setahun itu DPC dan DPD bisa menjelaskan atau menyebutkan berapa banyak LPM yang telah disampaikan, yang dilakukan, dan kemudian untuk kedepannya akan ada kalau di dalam dunia hukum selain pengangkatan surat kuasa dan ketika selesai ada putus kuasa karena sudah selesai atau karena tidak berkenan atau apa, ada alasannya untuk putus kuasanya. Nah, untuk selanjutnya rapat perkembangan ini dari BPH telah didengar oleh Dewan Penasehat, dan jika ada yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan diserahkan waktu dan tempatnya kepada Dewan Penasehat termasuk PK. Masih ada suara lah. Iya. Terima kasih terhadap hari ini. Dua masih berikan waktu kepada saya dan ketua umum sama ketua DPC dan sekjen. Jadi harapan saya ke depan, marilah kita semangat. Nah selama ini udah 8 tahun kita begini-gini aja nggak perkembangan. Jadi aku pengen ketua umum DPC bisa sejalan, bisa berirama lah. Selama ini aku selalu menjodohkan ini biar seirama, kuat gitu loh. Amin. Kalau saya kan selalu begini. Amin. Mediator lah. Siap. Saya juga ketua umum memberikan contoh, memberikan pengajaran kepada ketua DPC, karena mungkin ketua DPC kita masih kurang pemberian arahan, pengajaran, itu maksud saya. Jadi ketua DPC pun tolong belajar dari ketua umum, minta arahan, minta pembelajaran. Itu aja sih harapan saya ke depan. Kalau memang ada yang rumit-rumit, ayo kita rapat bersama, kita diskusi bersama, gitu aja. Amin. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Kalau dari aku mungkin bukan mau menambahkan, mau mengingatkan bahwa awalnya berdiri di 2012 itu formasi PK ini berdasarkan PBB 3 orang, 2 sahabat baik, yang satu keponakan salah satu dari sahabat baik itu. Jadi P-nya itu nama tulang, B yang kedua Pak Ketum,
dan B yang ketiga Bajogi PBB. Dengan segala hal yang terkait dalam kejadian itu, memang kita sepakat untuk membuat atau membentuk sebuah organisasi perkumpulan yang memiliki visi dan tujuan untuk membantu masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, yang dimana awalnya adalah sekretariat DPP ada di Mampang Perapatan, Pondok Jaya 10 nomor 49B. Nah, atas kesamaan visi misi bahwa PBB ini ingin membentuk sebuah perkumpulan yang diikatkan atas hubungan perkawanan yang baik antara P dan B, dan hubungan antara P dan B yang paman dan keponakan. Berarti selain perkawanan ada persaudaraan. Itulah yang menjadi marwah atau ruh dari Permasi Peka seharusnya. Nah, sebagai ruh dan marwah yaitu perkawanan dan persaudaraan ini, harapan dari seorang saudara dan seorang kawan adalah dalam setiap kekurangan ditutupin dan diperbaiki, dan sebuah kelebihan makin ditingkatkan untuk membawa organisasi makin besar. Amin. Nah, di dalam organisasi akan sulit untuk memisahkan antara perkawanan dan persaudaraan tersebut. Ya, itu pun sudah kualamin berbagai organisasi perkawanan, jangankan perkawanan, bikin perusahaan aja untuk ngebedain kawan sama pemegang saham sudah cukup sulit. Ada rasa sungkan, ada rasa nggak enak, ada rasa aduh pengorbanan perkawanan gue lebih lama dibanding sama organisasi, gue ngorbanin organisasi lah dibanding perkawanan. Itu terjadi juga di dalam organisasi-organisasi yang aku buat. Jadi dengan dasarnya itu, startnya bahwa Permasi Peka dari namanya Lempeka ditolak sama Dirjen Hukum dan HAM, akhirnya disetujui Permasi Peka gitu kan. Pokoknya ngototnya peka mesti ada aja. Hingga akhirnya dari beberapa perubahan itu lahirlah Permasi Peka melalui anggaran dasar yang dibentuk di Notaris Sembiring, Imelda Ginting, Rita Imelda Ginting, dan dicatatkan dan diresmikan oleh Dirjen AHU Hukum dan HAM bahwa Perkumpulan Masyarakat Indonesia Peduli Pendidikan dan Kesehatan resmi tercatat bukan sebagai organisasi terlarang ataupun organisasi tanpa bentuk, tetapi sah secara hukum yang berlaku di Republik. Jadi mau aku simpulkan bahwa berdasarkan perkawanan dan persaudaraan muncul sebuah organisasi. Jangan sampai organisasinya mengalahkan perkawanan dan persaudaraan, tapi juga jangan sampai perkawanan dan persaudaraan mengalahkan organisasinya. Nah, sebelum aku lanjut, aku cuma mau ada pertanyaan beberapa di aku, dan itu sebuah retoris yang gak perlu dijawab. Jadi pertanyaan aku, hubungan perkawanan antara Tulang sama Pak Ketum sudah sedemikian lama, baik mengenai dalam domisili yang berdekatan dan pekerjaan yang waktu itu memiliki kesamaan antara Tulang dengan Pak Ketum, hingga akhirnya aku dibawa untuk berjumpa. Dan kenapa aku yang diundang, walaupun aku yakin bahwa Pak Ketum dan Tulang memiliki banyak kenalan ataupun banyak teman yang bisa membantu atau mewujudkan cita-cita luhur untuk membuat organisasi Permasi Peka ini. Tapi kebetulan aku yang mendapatkan rezeki, hingga akhirnya aku yang diajak untuk bergabung bersama PBB. Kesulitan pertama adalah mencari orang sesuai dengan struktur. Karena aku tahu keterbatasan waktu, makanya aku serahkan ketua umum bukan kepada aku ataupun kepada anggota dewan, Pak Dewan, tapi kepada Pak Ketua Umum yang sekarang dijabat oleh Pak Bakti Asdianto. Permasalahan pertama selesai. Permasalahan kedua muncul, siapa wakil ketua, siapa sekjen, siapa bendahara.
jika ketika ini semua permasalahan sudah dipenuhi, muncul lagi hingga akhirnya kita melalui banyak waktu dan menghabiskan tawa dan sedih di Mampang Perapatan, di mana kegiatan pertama kita adalah memberikan bubur kacang hijau gratis kepada tukang bajai yang ada di sekitar kita, masyarakat sekitar Pondok Jaya. Jadi sejak lahirnya Permasi Peka sudah memberikan dampak positif terhadap warga sekitar. Mungkin kalau bisa aku simpulkan, jika belum bisa Permasi Peka memiliki kesempatan merubah negara ini, Permasi Peka ingin memberikan yang terbaik di wilayah sekitar yang lebih sedikit, setidaknya menjadi manfaat bagi warga sekitar. Kegiatan kedua yang aku ingat adalah membantu supir bajai yang kecelakaan di daerah Pancoran. Kegiatan ini menjadi dasar buat untuk penilaian aku pribadi secara subjektif bahwa Permasi Peka memiliki nafas untuk melakukan kegiatan sosial. Justru untuk ketua umumnya ini diambil terlalu sampai ke jiwa raga dan ideologi. Kenapa? Karena setiap kasus atau permasalahan sosial yang ditanganin, beliau mengambil keputusan untuk berkorban, baik itu meninggalkan keluarganya untuk beberapa saat, meninggalkan apanya untuk melanjutkan atau menyelesaikan permasalahan ini. Yang hingga akhirnya sejak berdirinya Permasi Peka sampai saat ini 3 kali beliau masuk rumah sakit. Pengorbanan itu aku yakin karena tidak dipaksa, tapi karena panggilan jiwanya. Memang di situ di dalam Permasi Peka ini Pak Ketua Umum merasakan bahwa hidupnya cukup berarti untuk mengabdi kepada masyarakat, walaupun memang banyak hal bisa dilakukan baik melalui ataupun tanpa Permasi Peka kita bisa mengabdi kepada masyarakat. Tapi Pak Ketum memiliki sebuah panggilan dari Permasi Peka ini, dia bisa memiliki arti untuk mengabdi kepada masyarakat. Lanjutnya Permasi Peka vakum ketika banjir tidak bisa dielakkan lagi di Pondok Jaya 1049B, hingga salah satu B dari PBB harus berpindah ke Cibinong. Beberapa saat memang Permasi Peka ini napak tilas Permasi Peka dan sejarahnya, supaya ini nggak akan ada dicatat di buku Permasi Peka, tapi ini hanya untuk informasi di peserta rapat saat ini, bahwa untuk kedepannya kita tidak bisa lupakan apa yang sudah dilalui, menjadi dari bibit yang sekarang kita sudah mulai berkembang, karena hanya isinya kemarin itu sudah banyak, menjadi anggota sih sudah banyak. Kalau di Permasi Peka hampir tiap hari di Mampang Perapatan, di Pondok Jaya itu kita berkumpul. Pada saat peresmian Permasi Peka pun bantuan dari nelayan Muara Karang pun kita bikin, dan pada saat itu juga karena kebetulan ada kawan juga di rumah buka toko roti, jadi peresmiannya bersamaan dengan pembukaan toko roti. Nah, berpindahlah ke Cibinong hingga akhirnya perkawanan persaudaraan yang sudah aku bentuk terlebih dahulu dengan Pak Ustadz muncul hingga akhirnya menjadi ketua DPC. Yang sebelumnya waktu itu sudah sempat ada Bro Gembel, Topan yang udah sempat mau merapat menjadi ketua DPC, sudah merapat ke kediaman ketua umum, entah di tengah jalan karena memang bukan jodoh itu tidak berlanjut, hingga akhirnya berlanjut pada ketua DPC. Nah, seperti yang aku sampaikan saat ini, bahwa organisasi ini dibentuk dengan dasar persaudaraan dan perkawanan.
yang sama-sama dengan organisasi seharusnya seimbang, karena dari persaudaraan perkawanan itu menjadi organisasi, dan organisasi itu terdiri dari persaudaraan dan perkawanan. Untuk besarnya organisasi adalah komitmen dan loyalitas setiap individu di dalam organisasi tersebut. Yang menjadi pertanyaan dan menjadi kegundahan di aku, apa sih yang bisa kulakukan untuk organisasi ini supaya makin besar? Karena sejujurnya yang aku harapkan, adanya organisasi ini selain bisa menyalurkan aspirasi sosial kita, setidaknya kita bisa mendapatkan kesejahteraan dari kegiatan kita yang kita nggak berharap untuk mendapatkan, tapi kita akan melakukan yang terbaik, tapi kita mendapatkan. Nah, dengan rapat kerja hari ini, selain aku bisa menyampaikan napak tilas lahirnya Permasi Pekat, untuk kedepannya yang aku bisa harapkan bahwa adanya komunikasi yang terbuka satu sama lain. Karena tadi aku sampaikan bahwa dasarnya Permasi Pekat adalah perkawanan dan persaudaraan. Jangan sampai salah satu dengan organisasi itu kalah, tapi harus sejajar. Nah, oleh sebab itu, untuk kedepannya besar harapan aku, bagaimana caranya supaya organisasi ini mensejahterakan anggotanya. Kita harus rawat dulu organisasinya. Pengorbanan yang dilakukan sama seperti ketika pengorbanan kita menanam kelapa sawit. Pengorbanan 5 tahun untuk memupuk dan merawatnya, dan dari tahun ke-6 sampai tumbangnya kelapa sawit dia merawat kita. Problemnya adalah ini udah 8 tahun, kelapa sawitnya 5 tahun udah berhasilkan, ini 8 tahun. Di DPC Permasi Pekat 4 tahun, DPC Kabupaten Bogor setahun lagi dia merawat. Nah, tadi kembali besar harapanku bahwa kita masing-masing memiliki komitmen untuk membesarkan organisasi ini dengan pengorbanan. Kalau aku, seperti tadi aku bilang, aku tetap memegang apa sih yang bisa aku bantu untuk organisasi ini makin besar. Dengan spesialisasi aku, keahlian aku siap bantu kapan saja agar Permasi Pekat besar. Jika memang harus ada latihan ataupun kursus atau apapun untuk berbagi ilmu yang aku dapat kepada anggota, aku siap kapan saja. Dan begitu juga aku yakin di sini, khususnya baik Ketua Umum DPP Permasi Pekat, baik anggota Dewan Penasehat Tulang Naum, baik Ketua DPC Kabupaten Bogor Permasi Pekat, Pak Ustadz Angga, ini trio yang sering tektok kemanapun. Mediatornya saya. Nah, seharusnya kan dengan tektok yang ini, kupikir untuk selanjutnya sudah ada kaderisasi yang berjalan gitu. Memang yang paling ribet di organisasi adalah penerimaan anggota yang sevisi misi dan kaderisasi atau regenerasi. Itu sebabnya ada beberapa partai besar sulit untuk menyerahkan kepada yang lain, karena regenerasi ini dan kaderisasi ini yang agak berat di dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya ya, dengan adanya rapat kerja ini, baik apapun permasalahan yang terkait dengan langkah-langkah selanjutnya bisa kita bahas di agenda kedua ini, tapi tetap
Organisasi tidak bisa dikalahkan dengan persaudaraan perkawanan, dan perkawanan persaudaraan tidak bisa dikalahkan oleh organisasi. Jadi ya, itu jadi memang sama-sama berharga. Aku lebih lama kenal Pak Ustadz dibanding kenal Pak Ketum dan dikenal tulang nahum Pak Dewan, karena Pak Dewan ketika aku menikah dengan Rina maka menjadi saudara per 2008. Menjadi dengan Pak Ketua Umum aku berkenalan di tahun 2011, karena berbicara dari punya rencana sampai punya ADART itu cukup lama ini, 1 tahun lebih kalau nggak salah. Dari 2010, 2011, 2012 lah baru jadi. Kalau dari Pak Ustadz, aku berkenalan bahkan sebelum aku menikah pun aku sudah mengenal Pak Ustadz. Gitu. Jadi kita semua yang ada di Permasif Peka saat ini adalah merupakan ikatan saudara, dan menjadi kita lagi ngebuktiin ini sebenarnya secara sadar ataupun tidak sadar bahwa kita lagi ngebuktiin apakah kuat hubungan persaudaraan dan perkawanan kita dalam organisasi atau tidak. Biasanya melalui kerja dan waktu pembuktian akan sesuatu jadi timbul. Itu yang aku bisa sampaikan sebagai moderator garis miring Ketua Dewan Penasehat Permasif Peka. Agenda selanjutnya aku serahkan kepada pimpinan rapat Pak Sekjen Permasif Peka. Agenda selanjutnya ada yang mungkin mau menambahkan? Terima kasih untuk Pak Dewan Penasehat atas instruksi dan masukannya kepada yang lain. Mungkin dari Pak Ketua. Agenda yang lain tadi mengenai SOP. Agenda selanjutnya SOP dalam Permasif Peka bisa disampaikan oleh Pak Ketua. Ya, terima kasih. Dari hasil pertemuan kita hari ini yang sangat bersejarah buat kita bersama, pemaparan satu persatu dari struktur semua pimpinan yang ada di Permasif Peka yang ada di ruangan ini sudah menyampaikan kita memasuki tahap mengenai SOP standar operasional prosedur. Apakah perlu kami tanyakan ulang mengenai SOP standar operasional prosedur kepada di forum, karena itu yang terbaik. Sekaligus ada ketok palu untuk mengingat, takutnya nanti ada yang lupa, oh ternyata belum. Apakah hari ini bahasan masuk ke sesi selanjutnya adalah SOP standar operasional prosedur Permasif Peka? Setuju. Oke. Terima kasih. Secara demokrasi, secara aklamasi berarti sudah disetujuin mengenai SOP standar operasional prosedur Permasif Peka. Mohon izin Pak Ketum, sebagai moderator ingin menambahkan supaya kita mengerucut pembahasannya. Yang mau dibahas ini SOP apa saja. Contohnya, kalau di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik, itu ada SOP peminjaman mobil, pemakaian mobil, servis mobil. Nah, kalau ini yang mau kita bahas ini SOP tentang apa? Oh ya, jadi SOP mengenai pelaksanaan ya organisasi, baik itu kekuatan karena memang kekuatan ini bersama dan sudah dilakukan. Tentunya kami harap ada kekuatan bersama, dimaksud adalah mengenai aturan prosedur pelaksana harian sesuai dengan tugas-tugas kita, baik memegang amanah dari siapapun, dari masyarakat, kelompok dan sebagainya yang kita jalani dan kita patuhi bersama. Itu yang mulia. Jadi kembali lagi kan difungsikan secara struktural di dalam anggaran dasar rumah tangga kita, yaitu fungsi dari ketua umum, sekjen, sekalipun juga termasuk di dalamnya adalah bendahara. Berarti aku bisa simpulkan bahwa pembahasan hari ini mengenai SOP mengenai penerimaan perkara atau kasus
yang dimana berhubungan dengan apa saja fungsi ketua umum dalam penanganan tersebut, apa saja fungsi sekjen, apa saja fungsi ketua DPC pada saat penerimaan tersebut. Termasuk fungsi bendahara tadi lupa disampaikan. Oh, fungsi bendahara iya. terhadap SOP tersebut. Iya, Oke. iya. Makasih. Dilanjutkan Pak Ketua. Mengacu dengan persoalan tadi yang memang selama ini bergulir karena organisasi ini berjalan memang berdasarkan kepekaan dalam pelaksana harian, baik sifatnya lapor secara tertulis maupun tidak tertulis, memang kita harus melakukan sebuah pembenahan. Pembenahan yang dimaksud adalah tetap SOP-nya setiap pelaporan pengadu dan pemohon, kita berarti selaku termohon. Pemohon adalah setiap orang, individu atau kelompok yang memiliki sebuah masalah atau soal yang minta bantuan yang ditangani oleh Permasi Peka agar disampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan, agar pelaksanaan kami juga memiliki sebuah tanggung jawab yang penuh dan tidak terjadinya mengantisipasi baik misunderstanding maupun misleading. Kalau misleading adalah pemberitahuan yang saling tumpang tindih di situ, kalau misunderstanding salah sekali nggak ada pemahaman implementasi di lapangan. Dan ini tadi mengacu sudah disampaikan sama Yang Mulia selaku Dewan Penasihat dan Dewan Pembina atau penasihat hukum bahwa organisasi tidak mengalahkan sebuah persahabatan dan persaudaraan di dalam tatanan kehidupan, atau sebaliknya bahwa perkawanan juga tidak mengalahkan fungsi-fungsi keorganisasian. Itu yang dimaksud. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, hal-hal teknisnya mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan secara personal atau atas nama baik ketua dewan atau anggota dewan atau ketua DPC atau sekjen atau bendahara atau kami sendiri. Silakan disampaikan di forum dulu. Mohon izin, berarti sebagai moderator aku bisa simpulkan pada saat ini Ketua Umum DPP Permasi Peka menawarkan SOP tersebut kepada forum. Ya. Apa saja sih yang menjadi tadi kalau penerimaan anggota itu syarat formil, syarat materialnya untuk pelaksanaan atau penerimaan perkara, penerimaan kasus. Oke. Jadi aku sampaikan kepada peserta rapat bahwa Ketua Umum DPP Permasi Peka menanyakan kepada forum yang ini one man one vote atau satu orang satu suara atau satu DPC atau satu jabatan satu suara, karena kita masih kecil, masukan dari aku satu orang satu suara. Ya, one man one vote. One man one vote berarti dibuka bahwa syarat formilnya apa saja, syarat materialnya apa saja untuk penanganan perkara atau LPM di dalam Permasi Peka. Diserahkan kepada peserta rapat. Siapa yang mau duluan? Biasanya Pak Dewan sama Ketua DPC diserahkan kepada Ketua DPC. Dia kan lebih teduh. Pulang kan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku Ketua DPC Permasi Peka Kabupaten Bogor, dari Yang Mulia Pak Budi, Yang Mulia Pak Tung, dari Yang Mulia Pak Sekjen, dari Yang Mulia Pembina, dari Yang Mulia Bapak Saudara atas waktunya. Untuk agenda yang kedua ini tentang masalah SOP, yaitu standar operasional yang ada di Permasi Peka.
Jadi sebenarnya sih apa ya, bertanya juga saya sama mungkin semua pimpinan rapat pada kesempatan siang menjelang sore ini untuk standar dari SOP ini sendiri, apakah memang tadi memang sudah disampaikan satu suara, nah dalam artian satu suara itu dari tingkat atas sampai tingkat bawah, apa memang melihat daripada sisi istilahnya itu keadaan atau situasi dari DPC itu sendiri atau DPD itu sendiri, apa memang istilahnya satu suara dari DPP terus ke bawah itu semuanya sama tanpa terkecuali, dalam artian seperti itu mau adanya dimanapun SOP tetap sama gitu, atau SOP itu berbeda-beda dari tempat atau dari daerahnya atau dari situasi atau keadaannya, apakah itu berbeda-beda yang disesuaikan untuk wilayahnya masing-masing, atau memang istilahnya setiap setiap DPD atau DPC atau PAC-nya pun nanti apakah dia memiliki SOP tersendiri dari ART itu sendiri gitu istilahnya, atau memang satu suara dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi mohon izin itu yang juga saya pertanyakan kembali juga sama seluruh pimpinan rapat pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Jika mungkin untuk dijelaskan kembali kepada Ketua DPC, yang dimaksud one man one vote adalah jika dalam peserta rapat hari ini yang sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki satu suara masing-masing, SOP-nya dimanapun tidak boleh standar ganda atau yang ini boleh begini, yang ini boleh begini. Ini ditentukan menjadi sebuah pakem, sebuah hal yang mutlak harus dilakukan dari DPP, DPD, DPC atas hal yang dimaksud. Contohnya kalau utama berhubungan dengan LPM, ya hal ini akan berlaku baik di DPP, DPD dan DPC. Itu yang bisa aku sampaikan karena itu urusan moderator menjelaskan itu, karena kan moderator harus menyimpulkan tadinya kan sebelum pertanyaan diserahkan. Ya. Demikian. Dan menjadikan sebuah catatan yang baku kali ya untuk standarisasi tadi, SOP kan standarisasi. Artinya berlaku tidak tebang pilih, berlaku sama standar. Artinya masuk ke pengajar kedua ini, maksudnya dari pusat aturan itu harus sampai ke bawah. Sama, jalan sama gitu. ya. Jadi nggak punya bikin aturan masing-masing. Kalau yang udah tertulis harus sama. Kalau strateginya mungkin beda-beda. Terima kasih atas jawaban yang diberikan dari Moderator. koordinator. Terus untuk selanjutnya SOP ini terdiri dari ini dari sistem kerja di GPP atau istilah DPD dan DPC dan seterusnya untuk melayani atau istilahnya membantu daripada masyarakat, yaitu ketika masyarakat memberikan laporan atau LPM-nya, yaitu laporan pengaduan masyarakatnya. Nah, standar operasionalnya itu adalah membuat berita acara atau istilahnya laporannya atau istilahnya kronologis dari yang menyampaikan tersebut atau istilahnya yang meminta tolong kepada Permasi Peka. Nah, terus dibuatkan LPM-nya, dibuatkan kronologisnya, terus surat kuasanya. Nah, lalu untuk anggota yang bekerja nanti juga akan dibuatkan. Mohon izin Pak Ketua DPC. Berarti pertama adalah bikin surat kuasa atau LPM dulu. Membuat LPM itu, Pak. Membuat LPM dulu. Dia membuat LPM. Ini satu masukan dari Ketua DPC. Membuat LPM, nah, terus yang kedua kronologis. Membuat kronologis. Membuat kronologis. Terus yang ketiganya surat kuasa.
Nah, dari surat kuasa itu nanti ada ini apa menindaklanjuti. Jadi kita tidak langsung melakukan pekerjaan itu, tapi kita menindaklanjuti, mencari kebenaran dan kata lain dari cerita atau apa namanya Dari kronologis. dari kronologis itu kita langsung ke ini dulu apa namanya bahasa ke TKP-nya itu ya Fact yang finding. ini ya. Oh. Jadi Menginvestigasi. investigasi gitu. Ya mungkin nanti masih mungkin proses gini lah, input Asik. data, verifikasi data dimasukkan dalam program ASIK kali ya, analisa, survei, interview, Iya, investigasi, sampai dengan nanti kajian dan kesimpulan apakah ini layak ditindaklanjuti atau Iya tidak. gitu, maksudnya seperti Itulah itu. maksudnya. Iya, Ya, coba iya. iya, gitu. Iya. Oh gitu dah. Pokoknya intinya terakhirnya aja udah. Pokoknya intinya begitu dah. Gitu dah. Analisa, Asik. Analisa, survei, interview, review, investigasi, kajian dan kesimpulan. siap. Jadi maksud dari yang asik tadi itu adalah supaya ketika kita membantu masyarakat ini kita benar-benar sesuai dengan apa yang dilaporkan dan kita benar-benar membantunya itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan pada saat itu ketika kita melakukan interviewnya. Gitu. Jangan sampai kita ngebantu orang tersebut ternyata itu nggak sesuai dengan faktanya kan gitu. Oke, ada pendapat yang lain? Moderator itu maaf, saya kadang lupa juga, maaf. Lanjut Pak Ketua DPC. Nah jadi itu. Nah terus untuk Tumpang tindih jadi. Untuk selanjutnya segala bentuk laporan masyarakat nanti disesuaikan dengan laporannya. Kalau memang laporan masyarakat tersebut adalah tentang pendidikan, maka saya mungkin selaku ketua DPC-nya akan mengarahkan hal tersebut kepada bagian divisi pendidikannya. Nah kalau memang laporannya sebagai kesehatan, mungkin akan diarahkan kepada divisi kesehatannya. Jadi mereka punya fungsi dan tugas masing-masing dan mereka akan melakukan pekerjaan itu sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi mungkin itu sih yang nggak disampaikan atau saya yang menginginkan. Berarti setelah membuat LPM, kronologis, SK, lalu kemudian Ketua DPC mendelegasikan kepada instansi terkait atau kepada departemen atau koordinator terkait atas LPM tersebut. Ini dalam DPC, instansi terkait dalam DPC. Nah, terus fungsi ketum, fungsi bendahara, fungsi penasehat, fungsi sekjen dalam hal ini yang kalau LPM dari DPC seperti apa? Jadi kalau untuk dari DPC Permasi Kota adalah bahwa setiap laporan yang ada untuk ketua sendiri fungsinya adalah mengetahui dari semua laporan yang ada ketika ada LPM yang masuk di DPC Permasi Kota. Nah setelah itu diberikan mandat atau perintahnya kepada instansi terkait di divisinya masing-masing. Dan mungkin itu juga yang dilakukan sama wakil dari DPC tersebut. Sekjen adalah melakukan sistem pencatatan dari segala semua laporan yang ada dan melakukan sistem dokumentasi, terus melakukan sistem penyimpanan berkas melalui file, melalui istilahnya entah fotokopi dan ini apa apa ya namanya sih, flash disk dan lain sebagainya untuk melakukan penyimpanan data yang memang pada saat itu didapat laporan dari masyarakat yang memang membutuhkan bantuan daripada LSM Permasi Kota. Nah, untuk bendahara sendiri menjalankan fungsi atau tugasnya adalah
menerima juga dalam bentuk laporan atau untuk administrasinya dari laporan masyarakat itu sendiri, dan juga menugaskan dari Sekjen kepada divisi-divisi tersebut menindaklanjuti dari laporan masyarakat. Nah, dan dilaporkan pula kepada bendahara untuk segala bentuk kegiatan di mana ketika adanya administrasi yang harus dikeluarkan untuk anggota tersebut ketika dia melakukan pekerjaan tersebut, maka fungsi bendahara itu adalah memberikan atau istilahnya memantau pula dari administrasi atau istilahnya keluar masuknya keuangan di DPC Permasepoka. Teknisnya gimana tuh, Pak Ketua? Untuk teknis dari Administrasi tersebut kepada bendahara. jadi untuk teknisnya adalah Ini maksudnya bendahara DPC kan? iya Iya. DPC. Jadi untuk di DPC sendiri ketika ada laporan dari masyarakat yang diterima oleh setiap divisi, maka divisi ini akan memberikan laporan kepada sekjennya. Nah, sekjen akan memberikan laporan kepada ketua atau wakil ketua untuk menandatangani atau istilahnya mempersetujui daripada laporan masyarakat itu untuk ditindaklanjuti. Nah, setelah dari situ akan diberikan arahan dari ketua kepada sekjen untuk juga mengarah kepada bendahara dan melihat daripada apa yang harus dijalankan oleh divisi tersebut yang memang sudah diberikan laporan dari sekjen. Nah, oleh bendahara tersebut dia akan masih melihat dari kegiatan yang ada atau pekerjaan yang ada, apakah itu memang harus istilahnya ada istilah yang disebut administrasi untuk transportasinya kah atau apa, atau mungkin ada administrasi dari masyarakat ini sendiri. Ketika kita bantu, dia juga memberikan apresiasi kepada kita dalam bentuk apa. Nah, maka itu akan diterima oleh bendahara, dan bendahara pun nanti akan melakukan pencatatan pula untuk keluar dan masuknya daripada administrasi tersebut yang memang atau untuk istilahnya transportasinya itu yang untuk kegiatan daripada Permasepoka di DPC ketika mendapatkan laporan dari masyarakat menangani kasusnya. Berarti ada lagi mau ditambahkan, Pak Ketua? Untuk yang dia Jadi bisa disampaikan atau disimpulkan atas penyampaian Ketua DPC Cibinong bahwa saat penerimaan LPM itu akan ada pembicaraan mengenai administrasi atau syarat material yang apakah ini memang terkait dengan hal apapun penanganannya. Jika memang tidak, istilahnya kalau di dalam dunia hukum adalah pro bono, maka ini tidak ada administrasinya. Tapi jika memang ada administrasinya, administrasi tersebut disepakati lebih dahulu lalu diserahkan kepada bendahara, dan bendahara yang akan memperhitungkan operasionalnya. Seperti itu kesimpulannya dari Pak Ketua. Cuma ada tambahan pertanyaan dari moderator, pertanyaan pribadi. Nah, jika sudah begitu, kalau sudah selesai, yang mau dikirim ke DPP berapa sih? Udah nutup lagi, gua kan nanya doang. Tergantung laporan saya. Kalau nggak ada, Nah, juga apa yang Jadi bisa gini, terjadi? mungkin terlalu numpuk nggak ya pertanyaan ini? Gini, maksud kami begini. Dalam LPM itu kan ada beberapa tahapan dan tingkatannya. Tingkatan yang sosial murni yang dalam skala stadium itu yang katakanlah benar-benar minor, namanya minor, berarti kan kecil contohnya. Pak selesai aku bikin sampling lah ya. Pas selesai saya berselisih sama tetangga ini ribut-ribut, ya itu hanya laporan data biasa. Tapi kalau sudah menyangkut masalah
bicara masalah fokus kepada proyeksi, sifatnya ada nilai value, nilai poin itu memang karena ini sudah nanti ranahnya ke hukum. Jadi dari awal pun dengan harapan dari pimpinan tingkat bawah sudah memberikan laporan karena ini bentuk koordinasi awal. Terintegrasi maksud saya begitu. Jadi supaya apa? Supaya pusat itu bisa mengawal dari awal dan perjalanan itu benar-benar kita sudah tersiapkan semua untuk melakukan sebuah proteksi seandainya terjadinya bukan hanya misunderstanding, ada somasi dari pihak dari pihak lain yang menyangkut masalah kapasitas dan fungsi keorganisasian. Itu yang kami maksud. Jadi ada Tambahan aja mungkin sifatnya. di meja sana. Ini kayaknya takutnya goyang. Jangan dari depan. Jadi adapun tambahan pertanyaan dari Pak Ketum seperti ini, Pak Ketua DPC Bogor, bahwa apakah dimungkinkan atau apakah bisa dimasukkan nanti dalam SOP ini jika setiap laporan yang diterima oleh DPC Bogor itu ditembuskan kepada DPP pusat, kepada DPP atas hal tersebut, yang mana jika nanti di tengah jalan DPC mengalami hambatan, DPP bisa turun tangan. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan di aku pribadi, apakah jika penanganan tersebut ditangani oleh DPP yang sebenarnya diajukan kepada DPC Bogor, seperti apa sih turun tangan atau pemantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh DPP? Itu bahasa formilnya. Bahasa sederhananya adalah ketum itu turun pada saat apa? Apakah diketahui? Apakah mengenai biaya juga diketahui? Seperti yang ini yang mau seperti kalau pernah ada masuknya anak sekolah kayak kemarin gitu. Kalau ini kan menjadi dilema di kita juga. Nah, itu apakah diketahui juga oleh DPP dan mengenai biayanya seperti apa dan bagaimana? Karena mungkin idealnya nunggu saja si Pak Dewan juga karena supaya nanti jangan ini. Oh iya. Terima kasih yang mohon karena kami diingatkan supaya nanti ada keseimbangan. Nanti ketua DPC jawab. Makanya ketua DPC udah tahu. Mana Pak Dewan? Iya ya. Dua-duanya bos. Yang satu udah 100. Pak Dewan, Pak Sekjen ya, baru merapat supaya nanti.